Hampir setiap hari kita melewati ruas jalan dengan nama-nama tokoh. Nama-nama yang dipakai pada umumnya adalah nama tokoh yang memiliki sumbangsi besar bagi masyarakat dan negeri ini. Nah, seberapa tahukah kita dengan kisah para tokoh tersebut? Siapakah mereka dan apa saja peranan mereka bagi bangsa ini? Abdullah Daeng Sirua atau biasa disingkat Abdesir adalah sebuah nama jalan yang ada di kota Makassar. Abdesir, istilah yang lebih sering digunakan itu tentunya merujuk pada nama seorang tokoh pejuang Sulawesi Selatan. Siapa sebenarnya sosok Abdullah Daeng Sirua? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Abdullah Daeng Sirua dilahirkan pada tahun 1922. Ia adalah tokoh masyarakat dari Kampung Tidung, Kota Makassar. Abdullah Daeng Sirua adalah anak dari Yusuf Daeng Ngawing dan ibunya bernama Yalus Daeng Tekne. Yusuf, ayah Abdullah, adalah kepala kampung di Mapala. Ia adalah seorang yang berjuang menentang penjajah Jepang dan Belanda. Sikap anti penjajahannya kemudian diwarisi oleh anaknya, Abdullah Daeng Sirua. Saat itu, Abdullah Daeng Sirua baru menjelang naik ke kelas 4 SD ketika Jepang mendarat di Makassar tahun 1942. Semasa remaja, Abdullah pernah mengecap pendidikan di Muallimin Muhammadiyah di Jongaya. Disinilah ia banyak menimba ilmu agama. Merasa tidak puas hanya bersekolah sampai di Muallimin, Abdullah Daeng Sirua kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mulo, sebuah sekolah milik Belanda. Mulo adalah sekolah khusus untuk anak-anak Belanda dan pribumi yang keturunan bangsawan. Selepas menempuh pendidikan di Mulo, Abdullah Daeng Sirua kemudian membagikan ilmunya kepada warga sekitarnya yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Abdullah menggunakan kolong rumahnya sebagai kelas untuk mengajar. Hampir tiap sore, Abdullah mengajar mengaji serta ilmu agama. Pada masa kemerdekaan, rumah Abdullah dijadikan markas dan tempat mensuplai makanan dan obat-obatan bagi para pejuang. Abdullah yang melewati masa penjajahan Jepang dan Belanda tumbuh menjadi sosok pejuang yang sangat gigih melawan Belanda. Tak heran bila Belanda kemudian menjadikannya target buruan utama. Abdullah akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara Pandang-Pandang di Goa. Ia ditahan selama setahun dan akan ditembak mati. Konon, ketika matanya telah ditutup dan ditembak, tak satupun peluru yang mengenai tubuh Abdullah. Ketika Jepang masuk ke Makassar tahun 1942, Belanda meninggalkan Indonesia. Kepergian Belanda diambil alih oleh Jepang, yang kemudian melanjutkan penjajahan di Makassar. Jiwa patriotik Abdullah kembali terpanggil untuk melakukan perlawanan. Ia bergabung ke organisasi Laskar Pejuang, Kesatuan Harimau Indonesia, dan Keris Muda untuk menyerang Jepang. Abdullah Daeng Sirua kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan seperti Walter Monginsidi, Emi Sailan, Raden Endang, dan Siti Mulyati. Saat itu, rumah Abdullah di Kampung Tidung dijadikan sebagai markas para pejuang. Basis perjuangan mereka menjangkau Takalar, Maros, Baru, sampai ke Malino dan Goa. Selama berjuang, Abdullah sering ditangkap dan disiksa. Kadang penangkapan dan penyiksaan yang dialaminya justru oleh bangsa sendiri yang menjadi pasukan kenil kaki tangan Belanda. Sepanjang perjuangannya, Abdullah mengalami 3 kali penangkapan.
ia pernah ditangkap dan disiksa bersama ayahnya oleh tentara Kenil. Ibu jari tangan Abdullah dan ayahnya diikat dan diseret bersama dengan mobil. Penyiksaan itu berlanjut dalam bentuk dipasung, dipukul, dan digantung oleh tentara Kenil. Kabar perlakuan kejam itu kemudian menyebar ke seluruh kota Makassar. Bahkan telah beredar kabar kalau Abdullah Daeng Sirua telah meninggal dunia. Masyarakat kemudian membentuk gerakan untuk melakukan penyergapan kepada antek-antek Kenil, sehingga terjadi perlawanan besar-besaran dari masyarakat. Saat Belanda meninggalkan Indonesia tahun 1949, Abdullah menjadi penceramah dan mengajar agama di berbagai sekolah rakyat. Pada tahun 1970-an, Abdullah dikenal sebagai salah seorang dai di kota Makassar. Ia juga pernah menjadi kepala urusan agama Kecamatan Karuisi selama 7 tahun. Setelah itu, Abdullah Daeng Sirua ditugaskan sebagai kepala urusan agama Kecamatan Panakukang selama 3 tahun. Ia kemudian dipindahkan ke Kabupaten Goa. Di sana, dia menjadi kepala urusan haji hingga pensiun pada tahun 1975. Masa pensiun Abdullah lebih banyak dihabiskan dengan mengisi pengajian, ceramah, dan pelajaran agama bagi warga di sekitarnya. Dia meninggal tahun 1979. Namun, ia menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan hanya meminta dikuburkan di kampung kelahirannya dan tempatnya berjuang bersama ayahnya, yaitu Kampung Tidung. Sebelum wafat, Abdullah Daeng Sirua mengamanahkan agar Kampung Tidung tetap dilestarikan, termasuk satu sumur di depan rumahnya. Ia meminta sumur itu tidak dibongkar, sebab pernah menjadi tempat persembunyian Walter Monginsidi. Ketika itu, saat Belanda mengepung kampung, Monginsidi yang terjepit kemudian masuk bersembunyi ke sumur itu. Konon, Abdullah Daeng Sirua menolak namanya dijadikan sebuah nama jalan jika ia meninggal. Tetapi jasa besarnya, kepribadiannya yang teguh, pengabdiannya yang tanpa pamrih, membuat warga Tamamaung dan Masale bersikeras agar namanya dijadikan nama jalan di wilayah itu. Kini, nama Abdullah Daeng Sirua menjadi nama sebuah jalan di kota Makassar. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.